Perkenalkan, nama saya Puji Fauzia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang aset keuangan yang tersedia bagi investor. 1. Mengkategorikan aset keuangan. Yang pertama ada pengertian aset keuangan. Dalam pengertian luas, aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, definisi aset keuangan adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, aset keuangan memiliki beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai atau setara dengan uang tunai. Yang kedua, instrumen ekuitas lembaga lain. Yang ketiga, hak kontrak untuk menerima uang tunai. Yang keempat, kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan instrumen ekuitas lembaga dan bukan merupakan non-derivatif. Selanjutnya, pada awalnya, aset hanya berupa aset berwujud atau tangible, namun dalam perkembangannya, aset juga dapat berupa aset tak berwujud atau intangible. Ada beberapa pihak, yaitu minimal 2 pihak yang merupakan pihak penting dalam aset keuangan. Yang pertama, pihak yang telah setuju untuk melakukan pembayaran kas di masa datang disebut issuer atau emiten. Yang kedua, pemilik atau pemegang aset keuangan disebut investor. Berikut adalah contoh aset keuangan dan peranan dari person dalam aset keuangan tersebut. Yang pertama, aset kredit. Yang kedua, obligasi atau bonds. Yang ketiga, obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Yang keempat, obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau corporate. Yang kelima, obligasi syariah atau sukuk. Yang keenam, saham biasa. Selanjutnya, B. Peran aset keuangan. 1. Sebagai media untuk memindahkan dana, aset keuangan dapat mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. 2. Sebagai media untuk membagi risiko atau risk sharing, aset keuangan mampu membagikan risiko arus kas dari aset fisik yang tak terhindarkan. Bagi seorang pengusaha, risiko ketidakpastian pendapatan usahanya adalah sesuatu yang pasti ada atau tak terhindarkan. Selanjutnya ada non-marketable financial assets yang kedua, yaitu aset finansial yang tidak diperdagangkan atau non-marketable financial assets, yang merupakan bentuk investasi yang paling sederhana karena investasi tersebut hampir dimiliki setiap orang. Karakteristik yang berbeda dari aset ini adalah adanya transaksi yang bersifat personal antara pemilik investasi dan penerbit investasi. Non-marketable financial assets terdiri dari yang pertama, savings accounts, yang kedua, non-negotiable certificates of deposits, yang ketiga, money market deposits account, yang keempat, US government saving bonds. Yang ketiga ada money market securities, money, merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Fungsi dan manfaatnya dari keberadaan pasar uang yaitu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan yang membutuhkan sejumlah dana untuk ekspansi. Yang kedua, sebagai investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, uang bisa menjadi fasilitator serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, sebagai tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jangka. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal, sekaligus menjadi alat untuk menawarkan investasi berupa surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Lalu yang B ada resiko pasar uang. Yang pertama itu resiko gagal bayar, yang kedua resiko penanaman kembali, ketiga resiko fundamental dan resiko pasar. Lalu yang C ada instrumen pasar uang atau money market. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, call money, sertifikat deposito, dan treasury bills. Lalu yang terakhir ada tujuan pasar uang. Ini ada 2,
Yang pertama, dari pihak yang membutuhkan dana. Itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Lalu, kalau dari pihak yang menanamkan dana, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, dan juga membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Perkenalkan, nama saya Puji Pojia, NIM saya 221011200099. Saya dari kelas 06-02. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat tentang fixed income securities, yang artinya instrumen utang yang membayar sejumlah bunga tetap dalam bentuk kupon kepada para investor. Nah, jenisnya itu ada 6. Yang pertama ada Treasury Notes, yang kedua obligasi Treasury, yang ketiga Treasury Bills, yang keempat obligasi daerah, yang kelima sertifikat deposit, dan yang keenam saham preferred. Nah, manfaatnya ini memberikan pendapatan bunga tetap bagi para investor selama masa investasi, sehingga mengurangi risiko keseluruhan dalam portofolio investasi. Ekuitas ini secara tradisional lebih tidak stabil dibandingkan dengan obligasi, yang berarti pergerakan harganya dapat menyebabkan keuntungan modal lebih besar. Nah, akibatnya banyak para investor ini mengalokasikan sebagian portofolionya ke obligasi untuk mengurangi risiko volatilitas. Nah, lanjut yang kelima, ada equity security, di mana sejumlah dana yang akan kembali kepada para pemegang saham. Yang kembali kepada pemegang saham ini nggak cuma dana aja, tetapi ada aset. Nah, semua aset ini apabila dilikuiditasi, nah, serta semua utang-utangnya perusahaan ini dilunasi. Nah, equity ini dibagi menjadi 3. Yang pertama saham biasa, yang kedua saham free fund. Saham free fund ini dibagi menjadi 2. Ada yang hak dividen, yang kedua hak preferred. Nah, lanjut yang ketiga itu ada waran. Nah, poin ke-6 ini ada derivative securities. Derivative securities ini sekuritas keuangan dengan nilai yang diandalkan atau diturunkan dari aset dasar atau kelompok aset sendiri. Nah, pada pengelolaannya, derivatif ini adalah kontrak antara dua pihak atau bisa dua pihak atau lebih, dan memperoleh harga fluktuasi aset yang mendasarinya. Nah, dasar-dasar derivatif ini, yang pertama, derivatif dapat diperdagangkan over counter. Yang kedua, derivatif dapat digunakan untuk melindungi posisi, berspekulasi tentang pergerakan arah dari aset yang mendasarinya, atau memberikan pengaruh para pemilik kepemilikannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bentuk umum. Ada banyak jenis derivatif yang digunakan untuk manajemen risiko dan meningkatkan posisi portofolio. Derivatif adalah pasar yang berkembang dan menawarkan produk untuk penuhi hampir semua kebutuhan atau toleransi risiko seperti futures, kontrak, swap, kontrak opsi atau kontrak berjangka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari derivatif. Kelebihan dari derivatif yaitu, derivatif dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis dan investor. Mereka menyediakan cara untuk mengunci harga, melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga yang tidak menguntungkan, dan mengurangi risiko kerap dengan biaya terbatas. Selanjutnya ada kekurangan dari derivatif, yaitu derivatif sulit dinilai karena didasarkan pada harga aset lain. Risiko untuk derivatif OTC termasuk risiko yang sulit diprediksi atau dinilai. Sebagian besar derivatif juga sensitif terhadap perubahan jumlah waktu kadaluarsa, biaya memegang aset dasar, dan suku bunga.